Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan pengajian kita membahas tafsir ayat 64 surah Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Artinya, kemudian kamu berpaling setelah itu, ujar Allah memadahkan Bani Israel nih. Kan ayat semalam itu Allah mengikat janji lawan Bani Israel supaya Bani Israel itu taat kepada Allah. Yahudi itu supaya taat kepada Allah, menjalankan ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Ternyata Yahudi tadi enggan dan ingkar janji, kada mentaati Allah, sehingga Allah mengingatkan mereka dengan ayat ini. Dipadahkan Allah dalam ayat ini, kemudian kamu berpaling setelah itu, yaitu ingkar janji, maka kalian tidak ada anugerah Allah dan rahmatnya atas kamu. Kada dapat anugerah, kada dapat rahmat Allah karena berpaling mengingkari janji. Niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Jadi Bapak dan Ibu, menurut ayat ini, orang yang berpaling dari perjanjian dengan Allah untuk taat kepada Allah ternyata kada taat, maka itu ujar Allah adalah mereka yang tidak dapat anugerah Allah dan tidak dapat rahmat Allah. Dan orang yang tidak dapat anugerah dan rahmat Allah itu niscaya mereka termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, itu. Ayat yang lalu, ayat 63, menuntun mereka kan untuk melaksanakan tuntunan kitab suci Taurat. Tetapi mereka mengabaikannya. Bahkan ayat ini menegaskan bahwa kendati kamu, wahai Bani Israel, ujar Allah, telah diperingatkan, tetapi ternyata kemudian kamu berpaling setelah itu. Enggan itu tidak mau mengamalkannya, dan kamu melecehkan para nabi yang mengajarkannya, sehingga sebenarnya kamu telah wajar mendapat siksa Allah. Tetapi Allah masih berbaik-baik kepada kamu. Maka kalau tidak ada anugerah Allah, yakni pemberian yang melebihi hak mereka, kalau seandainya hak itu ada, dan rahmatnya atas kamu yang menangguhkan siksa supaya kamu bertaubat, niscaya gunung Sur atau bukit Tursina dicampakkan ke atas kamu. Dan jika kamu demikian, pasti
termasuk orang-orang yang rugi. Maksudnya yang berpaling dari ketentuan Allah dalam kitab Taurat tadi, maka termasuk orang yang rugi, celaka dan binasa dengan siksa duniawi dan siksa ukhrawi atau siksa akhirat. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana sudah kita bahas pada ayat 63 lah, beberapa minggu sudah itu 63, Allah membuat perjanjian. Dibuat Allah perjanjian antara Allah dengan kaum Yahudi, Bani Israel, supaya mereka mentaati apa-apa yang sudah ada ketentuannya dalam kitab Taurat. Sama kita umat Islam ini supaya mentaati ketentuan yang ada dalam kitab Al-Quran. Ternyata Bani Israel ini mengabaikan, berpaling dari ketentuan kitab Taurat. Berpaling, jika kita tuh berdusta lah. Jika kanakan wah ini itu apa ngarannya tuh PHP lah, pembuat apa tuh? Pembuat apa? Hanya tuh apa? Nah, kada tapi hafal juga. Ampun anak muda bang. PHP, pembuat harapan palsu. Nah, lah pembuat harapan palsu. Jadi Bani Israel itu bapak-bapak dan ibu-ibu adalah pembuat harapan palsu. Berjanji mentaati ketentuan yang ada dalam kitab suci Taurat, ternyata mereka tidak mentaatinya. Nah, itu PHP, pembuat harapan palsu. Nah, sebenarnya Allah hendak menjatuhkan sudah gunung yang ada di atas kepala ayat semalam kan? Gunung diangkat, gunungnya Bukit Tursina itu ngarannya. Gunung Tursina diangkat oleh malaikat, diandak di atas kepala. Hendak dijatuhkan. Tapi karena Allah masih memberikan rahmat. Wah, banyak rahmat Allah pada murka Allah. Masih banyak rahmat Allah pada murka Allah. Lalu gunung tadi kada jadi dijatuhkan. Coba lah. Itu karena Allah masih banyak rahmatnya. Punya banyak murka Allah pada lah. Aceh itu semalam tsunami Aceh. Wah ini Aceh. Anu pulang, bangkit pulang, hidup pulang. Lah. Maju juga Aceh. Nah, kau aja pulang. Bangkit Aceh. Nah, Jogja gempa. Di Jogja kan gempa, banyak rumah hancuran rumah, gedung apa macam-macam. Bahkan maaf Bapak dan Ibu yang asalnya beragama Islam dibantu oleh Kristen, masuk Kristen di Jogja kan. Ayo dibantunya. Rumah dibangunakan, gawian diadakan, ledeng dipasangkan, listrik dipasangkan, SPP sekolah anak dibayarkan. Itu sekalinya nang membayarkan do maongkos itu umat Kristen masuk Kristennya. Nah, itu. Ada nang memberi supermi. Nah, supermi aja sekotak. Hah? Oh, membawa lari. Oh. Kada balik apa? Berbalik lagi. Oh, tetap Islam. Oh, bagus. Hah. Iya bagus itu. Makanya sampean jadi Islam. Lah. Nah. Iya kan bawa tapi masuk Islam kan? Dibawa oleh kakek kan? Nah, iya. Iya. Dibawa ke lain tempat, ke lain Islam sudah, kawinan, nikah sana, lahir mama kah? Lahir bapak. Nah,
lahir bapak bagus, lahir ini pulang, jangan tidak Kristen juga nih. Kalau di situ di Jogja tuh itu tadi, di Jogja tadi, nah ada yang membangunkan rumah, ada yang membangunkan ya lah macam-macam lah yang karena hancur kena gempa tadi. Ada yang membantu dipasangkan ledeng, dipasangkan listrik, SPP dibayarkan. Nah itu. Bahkan ambulannya ada keliling di Jogja tuh ambulannya Jaka di Banjar tuh abut tuh. Tulisannya di ambulannya tuh. Tulisan di ambulan tuh. Pelayanan umat Kristen Indonesia. Nah, itu ambulannya tuh bertulis Pelayanan Umat Kristen Indonesia, disingkat POKI. Nah, itu. Singkatannya POKI. Pelayanan Umat Kristen Indonesia, singkatannya POKI. Nah, tulisan ambulan tuh ganal tulisannya POKI keliling. Jaka di Banjar abut tuh, nujo POKI berjalan jauh keliling. Ayo, payah warna. Di Jogja itu ambulannya bertulisan itu Pelayanan Umat Kristen Indonesia dalam kurung POKI. Nah, itu. Wah, maunya di Banjar di Belitung lewat. Apa? Kada ketunjukan orang. Nah, itu. Untung kada belambang. Jaka belambang. Lambang POKI. Ulun pas tahun 2006 setelah gempa di Jogja itu ke sana. Kami ke sana tulakan kami lah. Nah, menyampaikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang muslim tadi supaya jangan umpat agama lain lah yang meiming-imingi itu tadi. Diiming-iminginya itu lah rumah, ledeng, listrik, SPP, Supermi, Supermi sebal, sedos, pindah agama dapatnya Supermi. Lah. Nah, itu. Nah, kalau kita sudah tadi membuat perjanjian yang kuat lawan Allah kan, berjanji mengamalkan ajaran yang ada dalam kitab suci itu, Taurat, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad Al-Quran. Nah, itu namanya kita berarti masih kuat imannya lah. Tapi kalau kada mau mengamalkan itu berarti mengabaikan. Nah, untung Allah masih bersifat Rahman. Rahman dan Rahim. Rahman itu Allah itu bersifat kasih sayang. Lah, itu Rahman bersifat kasih sayang di dunia ini nah. Kalau Allah kada kasih sayang, gunung tadi dijatuhkan Allah di kepala Bani Israel. Gunung tadi Bukit Tursina itu digugurkan Allah di kepala Bani Israel, mati semua jarulun semalam kayak papai mati. Lah, lemek, lenyak, gepeh kayak pisang gapit. Lah, itu. Tapi Allah masih bersifat Rahman. Rahman, kasih sayang luar biasa. Rahim itu Allah bersifat kasih sayang juga tapi itu di akhirat. Kalau Rahman, Allah bersifat kasih sayang di dunia. Semuaan umat hambanya ini dikasih sayanginya. Buktinya kita masih hidup, masih sehat, kawa berjalan, kawa makan, kawa ke pasar, ya kan? Nah, kawa berdagang, kawa bersesapu, nah, kawa nunjul gerobak, nah itu, kawa angkat pasir dan sebagainya, masih diberikan Allah kesempatan, kekuatan, kawa hidup. Nah itu artinya Allah kasih sayang. Kada berpilih beriman kah manusia ini, kada kah tetap dapat hidup di dunia ini. Buktinya orang agama lain atau yang kada taat lawan Allah berduit aja kan, sugih aja, iyalah. Nang kada Islam sugih juga, sugih pada umat Islam. Itu artinya Allah bersifat Rahman. Rahman, kasih sayang di dunia. Semuaan diberi Allah karena Allah bersifat Rahman.
Hamba yang disayangi oleh Allah itu namanya Abdurrahman. Nah itu. Tapi kadang-kadang aja bang, lah Abdurrahman. Nah itu Gusdur. Nah Abdurrahman itu artinya hamba yang dikasih sayangi Allah. Nah itu Rahman itu kan tadi kasih sayang di dunia. Siapa aja disayangi Allah. Tapi kalau Rahim, Allah tuh kasih sayang juga. Tapi di akhirat khusus masuk surga. Tapi bila masuk surga tuh Allah bersifat Rahim. Nah, Allah bersifat Rahim. Tapi bila masuk neraka itu Rahim Allah akan ada lagi. Allah tuh murka ada inya juga waktu di dunia maksiat. Inya waktu di dunia berdosa. Sudah sesuai ketentuan masuk neraka. Nah itu lah. Maulah nang berdosa nang maksiat masuk surga, kita nang sembahyang masuk surga, maulah tatatai berdua, ya lah. Kada mau bang tatatai itu kada adil Allah. Nah itu. Nah jadi Allah itu bersifat Rahman, kasih sayang di dunia. Gunung, Bukit Tursina tadi di atas kepala, diandak Allah, tapi kada dijatuhkan karena Allah masih bersifat Rahman, kasih sayang. Lah, nah itu luar biasa. Nah jadi karena masih ada rahmat Allah atau tadi sifat Rahman Allah lah. Nah itu menangguhkan siksa. Siksa tadi ditangguhkan Allah. Di stop siksa. Nah kenapa? Allah memberi kesempatan supaya kamu bertaubat. Supaya ada kesempatan bertaubat. Lah taubat minta ampun lawan Allah, istighfar, berjanji jangan mengulangi lagi kayak itu lah. Jangan ada niat aku aja nyaman aja minta ampun kena itu mau ulangi pulang, jangan. Nah dosa maksiat jangan ada di hati itu berjanji mau ulangi. Nah itu namanya taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan gunung Bukit Tursina tadi hampir dicampakkan oleh Allah di atas kepala Bani Israel. Tapi kalau kada mau taubat, kada mau kembali ke jalan yang benar, jika kada mau tadi, kamu pasti termasuk orang yang rugi, orang yang celaka dan binasa dengan siksa duniawi dan ukhrawi. Nah jadi kita kalau kada taat lawan Allah lah mengabaikan ketentuan Allah yang ada dalam kitab suci itu, maka termasuk orang yang rugi, yaitu dapat celaka, dapat siksa baik di dunia maupun di akhirat. Macam-macam ya nang kayak gempa, tsunami, gunung meletus, banjir lah. Itu tanah longsor. Kan tanah longsor banjir deras benar, mati tegapit, ada nang di bawah jembatan lah macam-macam. Nah, ada nang di bawah kapal. Nah, macam-macam. Nah, itu ya akhirnya mati itu adalah rugi. Diberikan Allah celaka, siksa di dunia, belum di akhirat. Di akhirat makinnya. Nah, di dalam kitab hadis itu ada disebutkan orang yang kada sembahyang, nang kada sholat tuh nah. Wah itu kena muhanya itu dipatuk oleh ular kubra yang besar, dan ular itu gundul. Ular itu gundul longor, puak dipatuknya itu satu. Yang kedua dalam hadis itu disebutkan orang yang kada sembahyang itu akan dipukul oleh malaikat, dibangkitkan pulang, dipukul pulang, dibangkitkan pulang, dipukul pulang. Itu siksaan di dalam kubur bagi orang yang kada sholat. Belum hari kiamat, belum itu masih dalam kubur. Coba lah. Nah ini jadi itu perlu kita ketahui itu nah, supaya kita sadar, supaya kita jangan mengabaikan lah untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Lebih-lebih
Lebih-lebih maksudnya lebih utamanya kita berjamaah di masjid, di musala, kan itu lebih utamanya. Nah, jadi orang yang kada mau mentaati ketentuan Allah yang ada dalam kitab suci, kayak Bani Israel tadi, itu jar Allah termasuk orang yang rugi. Lah, orang yang rugi. Yang rugi itu adalah dapat celaka. Nah, dapat celaka, dapat siksa, lah. Nah, dapat celaka, dapat siksa atau binasa dunia dan akhirat. Keduanya rugi, dunia dan akhirat lah. Nya kan manusianya ujar Imam Ghazali terbagi 4. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menurut Imam Ghazali nih, Imam Ghazali pikiran sidin aja. Manusia ini terbagi 4 golongan, 4 macam. Yang pertama, ujar Imam Ghazali, manusia ini golongan pertama bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini golongan pertama. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kayak apa toh? Yaitu di dunia ini nanya beribadah, taat lawan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, lalu dapat rezeki, berduit, sugih, kaya, nyaman. Jadi mana sugih, banyak harta, banyak rezeki, tapi ibadah kada tertinggal. Itu namanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya Allah, bahagia kalau coba kada berduit, sakit juga, kepala maok juga. Munya ada duit itu kan nyaman, hendak nukar apa, termasuk hendak naik haji, termasuk hendak umrah kan nyaman. Beribadah, jadi mana beribadah, mana taat lawan Allah, sugih pulang. Nah itu namanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini golongan pertama. Golongan kedua, bahagia di dunia aja, di akhirat celaka. Di dunia bahagia, di akhirat celaka. Kayak apa maksudnya? Di dunia sugih, banyak harta, banyak duit, tapi kada sembahyang. Nah itu. Sembahyang kada, puasa Ramadan kada, mengaji kada. Lah, berzakat kada, naik haji kada, padahal sugih. Nah itu ngarannya bahagia di dunia aja, tapi di akhirat celaka. Celaka di akhirat. Jar Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, celaka di dunia, sakit di dunia, bahagia di akhirat. Kayak apa? Inya miskin, di dunia ini miskin. Kada berduit, begawi seadanya aja. Lah, begawi ya tapi seadanya. Ya tadi kada sugih. Nah, bisi sepeda aja kada ada. Gerobak aja ampun orang. Nah, itu. Beunggut. Nyong beunggut. Gerobak kan ampun orang juga ditarik. Nah, itu. Misalnya ya Allah lah. Nah, kada sugih, kada banyak duit, kada banyak harta, seadanya diterimanya. Tapi sembahyang kada tertinggal, ibadah kada tertinggal, taat lawan Allah. Nah ini walaupun inya celaka modalnya kada berduit, sakit kan. Nah tapi di akhirat bahagia asal taat lawan Allah, sholat, puasa, beribadah dan sebagainya. Ini golongan ketiga. Golongan keempat banget. Golongan keempat ini banget. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Kayak apa? Sudah miskin, kada sembahyang pulang. Sudah miskin, kada sembahyang, kada puasa. Itu 2 kali sakit. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Rugi. Lah, munya kawan nomor 1 bang. Lah. Munya kawa. Nah, amin ya rabbal alamin. Bahagia di dunia, duit banyak, harta banyak, ya Allah. Duit banyak, harta banyak. Nah, rumah ada, mobil ada, ya Allah. Nah, tapi beribadah
Nah, insya Allah itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, jangan nomor 2. Nomor 2 bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Nomor 3 paling kada, biar sakit di dunia tapi beribadah maka dia bahagia di akhirat. Nah, tapi kita tetap berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat bahagia. Itu doa kita. Insya Allah dikabulkan Allah. Lah, itu doa kita. Dikabulkan Allah. Nyaman hidup. Lah, ada aja rezeki datang. Karena orang berselamatan diundang orang. Lah, makan. Orang berarwah diundang orang. Makan. Nah, itu. Lah. Nah, orang mah nyari rumah. Nah, makan. Orang mahaul datang makan. Ya kalau orang berakikah diundang orang datang makan. Nah, alhamdulillah. Itu sudah bahagia tuh. Nah, ibadah kada tertinggal. Insya Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, itu yang kita cari sesuai doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Jangan tertinggal doa itu. Insya Allah dikabulkan Allah. Lah, tapi begamat aja lah. Berproses kada langsung nyaman bang. Kada langsung bahagia bang. Lah, proses. Proses kada kawa kada ada proses. Kecuali abah kita, mama kita dasar sugih terdahulu. Nah, itu kada berproses. Abah sugih, mama sugih, lahir kita sugih hai kita. Tapi kalau kita dasar asalnya miskin, ya kan? Nah itu berproses, lah. Sabar menahani hidup sakit itu, lah. Sabar, insya Allah akan kita dapatkan. Berdoa, beribadah, berusaha, insya Allah tercapai itu, lah. Itu kita ini semuaan kalau asal, ya lah. Asal nang mulai bujur-bujur bahari aja tuh nah. Kadada bang nang asalnya sugih langsung pasti kita sakit juga lah. Tuh, siapa aja. Bahari nih kayak Bubuan Sidin nih Pak Haji Ilmi bahari sekolah kada bersandal lah. Kada bersandal, kada bersepatu. Wah itu memang zamannya itu lah kada ada duitnya. Ada apa lah ulun ingin merasai aja sampai sekolah kada bersandal kada bersepatu lah. Nah. Disangui kuitan 50 rupiah tuh harat dah. Nah. Ya kalau itu tahun 81 nah, itu disangui 50 rupiah tuh wah bahagia banget dah. Kada disangui aja kada apa-apa lah apalagi disangui. Nah, gitu. Jadi kada ada langsung nyaman bang lah. Sekolah berjalan aja kada ada duitnya nukar sepeda berjalan aja mulai Teluk Tiram ke Mula Warman tuh berjalan batis. Nah, itu lah. Jauh benar dari Teluk Tiram tuh ke Mula Warman lah 3 tahun sanawiyah 3 tahun PGA. Nah, berjalan batis saja kada kawan nukar sepeda. Nah, itu. Nah, tapi kita jalani kita berdoa, kita beribadah lah, akhirnya diberi Allah sedikit demi sedikit rezeki. Kuliah kawan nukar sepeda. Nah, kuliah hanya kawan nukar sepeda. Sanawiyah kada bersepeda, PGA kada bersepeda. Nah, kuliah hanya kawan bersepeda. Nah, dah. Tuntung kuliah belum begawi. Nah, lah biar aja jalani aja. Nah, alhamdulillah umpat tes. Nah, tes jadi PNS lulus. Mbah lulus, alhamdulillah ada aja SK pegawai disandakan di bank. Kawan nukar sepeda motor. Lah. Nah, jadi itu begamatan, berproses, kada mau bang langsung nyaman, langsung wah kayak wayah ini kada, lucut juga lah. Nah, tapi sabar menghadapinya dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa Rabbana atina tadi jangan tertinggal. Nah, Tuhan Allah dalam kitab suci, maka dia termasuk orang yang rugi
celaka dan binasa dengan siksa duniawi dan ukhrawi. Nah, lah nang mana kita pilih? Golongan pertama kah tadi? Golongan kedua kah? Golongan ketiga kah? Golongan keempat? Lah. Nah, pilihlah golongan pertama. Lah, yang bahagia dunia dan akhirat. Tapi catatannya tadi, ibadah lawan Allah jangan lupa, jangan tertinggal. Nah, itu. Nah, lalu lanjutannya kata kemudian ada tadi lah kemudian ya Allah. Nah, kemudian kamu berpaling ya lah. Berpaling dari kitab Taurat tadi. Nah, jadi kata kemudian itu memberi kesan bahwa pembangkangan ini melawan itu terjadi setelah ketekunan mereka melaksanakan isi perjanjian tersebut berlangsung relatif cukup lama. Jadi asalnya bukan Bani Israel ini taat juga lawan Allah. Asalnya toh taat lawan Allah. Nah, tapi kemudian melakukan pembangkangan, melawan lawan Allah ya nang menyembah anak sapi. Anak sapi disembah lah. Nah, namun setelah itu mereka kembali kepada kebiasaan semula, yakni durhaka dan membangkang dengan Allah. Membangkang Allah. Kada percaya lawan Allah, anak sapi nang dipercayainya itu nang disembah. Nah, lah salah benar itu. Ada juga yang memahami kata setelah itu nang kemudian tadi pada ayat yang kita baca tadi sebagai menunjuk kepada pelanggaran mereka menjadikan anak lembu. Nah, anak lembu lah atau anak sapi tadi sebagai sesembahan. Ketika Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat, kan Nabi Musa berhalwat lah 40 hari 40 malam. Kemudian setelah menerima kitab suci Taurat lalu Nabi Musa bulik. Sama aja loh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan berhalwat juga di Gua Hira. Nabi Muhammad itu berhalwat di Gua Hira sampai dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dapat ayat itu Nabi kita. Lalu Nabi kita menyampaikan kepada Siti Khadijah, menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Lalu semua sahabat itu menerima masuk Islam. Nah, Nabi Musa kayak itu juga berhalwat 40 hari 40 malam dapat kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itulah dijadikan pedoman Bani Israel. Asalnya ditaati. Nah, ditaati tapi ya tadi rupanya kada cocok, kada sesuai lawan perjanjian, lalu mereka membangkang, yakni mengolah anak sapi jadi sesembahannya. Anak sapi disembahnya. Nah, kada pintar juga lah. Anak sapi nang kada kau membantu itu disembah. Kau lah membantu dipenderigin ngalih lah. Anak sapi itu. Nah, sepalih aja. Mau mengerti juga. Itu kebiasaan aja lah. Dah kebiasaan. Di anu tu pian di Mataraman non. Mataraman di atas Martapura tuh. Di atas lagi di dalam sana gunung. Dalam gunung jauh. Wah, itu ada orang tuh spesial menggaduhakan sapi. Sidin itu kalau kita hendak melihat sapi, misalnya sapi kita upahakan, sidin menggaduhakan, lalu kita mengelangi supaya sapinya datang. Sidin itu berkuciak aja, ya datangan sapi. Oh, coba hebat itu. Kita berkuciak kada datang. Itu kayak apakah itu lah? Cocok rupanya darah sidin lawan darah sapi. Nah, itu. Darah sidin lawan darah sapi cocok. Tapi sidin berkuciak tuh datangan sapinya. Kita mencoba aja kita kada datang. Nah, itu hebat sidin tuh luar biasa lah. Nah, tapi sapi tadi jangan disembah. Salah. Ya Allah, jangan disembah. Nah, itu. Jangan kita duga bahwa ancaman tersebut tidak dapat dilaksanakan Allah. Jadi jangan diduga kita nena, aku aja kada sembahyang, kada apa-apa jua. Aku biar aja maksiat, aku biar aja berdosa, kada apa-apa jua. Kada mungkin Allah tuh mencelakai kita. Kada mungkin Allah tuh menimpakan bala. Wah, pina iya lah.
Nah, padahal apa? Siapa kau menyangka Kota Baru kebakaran? Iyalah. Ayo, habis berapa tuh 5 RT ke 6 RT? Punya 5 RT atau 6 RT sama ya sekampungan kita nih nah. Iyalah, habis. Coba setumat aja Allah mana kan kebakaran. Mulai jam 2 subuh sampai jam 7 pagi hanya padam apinya. Hah? Habis 5 RT rumah. Apa toh? Punya kada berduit menangis jua rumahnya hangit lah, rumahnya rata lawan tanah, menangis jua Nah, itu peringatan Allah itu lah kepada manusia, jangan menentengkan. Allah kada menyiksa juga jar. Allah kada menurunkan bala juga. Allah kada harapan menurunkan musibah. Satu umat aja. Lah, umat aja kalau Allah hendak selesai. Gempa, tsunami di Aceh satu umat aja. Per detik, kada per menit lagi, per detik habis Aceh hancur. Kapal aja ternaik ke atas pohon. Kapal ternaik ke atas pohon. Kalau kada tsunami kada naik kapal tuh ngalih menaikkan kapal. Nah, itulah tumat aja Allah berbuat. Nah, gempa nang tadi di Jogja, iya juga hancuran rumah. Goyang rumah. Itulah. Setumat aja Allah berbuat. Nah, itu jangan diremehkan. Ada musibah, ada bala, ada malapetaka. Lah, macam-macam banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Lah, itu jangan kita duga Allah tidak melaksanakan. Allah gampang hendak melaksanakan itu, membuktikan itu gampang. Lah, mudah. Karena sebagaimana ditegaskan oleh ayat berikutnya, sebelum terjadinya peristiwa ini telah populer, telah terkenal peristiwa pelanggaran tentang ketentuan memancing pada hari Sabtu di kalangan Bani Israel. Nah, dahulu di kalangan Bani Israel itu Bapak dan Ibu ada ketentuan jangan memancing, jangan meunjun pada hari Sabtu, hari Sabat. Dalam Al-Quran disebut hari Sabat atau hari Sabtu. Dalam Injil ya juga hari Sabat. Nah, dalam Taurat itu disebut hari Sabat. Jadi bubuhan Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu atau hari Sabat tadi, Sabetu, Sabat. Nah, itu ibadahnya itu hari Sabat. Nah, makanya dilarang memancing atau meunjun pada hari Sabtu. Ada bubuhan kita kan Sabtu tulakan. Nah, Sabtu tulakan sore meunjun ke Samarinda, ke Balikpapan, ke Gerogot, ya Pak. Kemana-mana tulakan meunjun. Nah, termasuk meunjun pepuyu begincu. Nah, itu kada lawas bisi bini anom kejadian meunjun. Aduh. Ya Allah. Apa kan tulak ke kampung orang meunjun tadi. Ada orang di parak, ada rumah nang parak inya meunjun tenah. Ada menjulungi duit 200.000. Nah aja masakakanlah ini gangan walo, atau sayur bening, iwaknya ini kena kami makanan. Nah, saban maunjun menjulungi duit, pas nang dijulungi duit nih balo ya Allah janda apa ada. Nah, diam-diam lalu kawin itu lah. Bapadak ada lawan bini pertama kada sing padahal munya bapadak nyata kada diizinakan. Nah, kada lawas nang maunjun tadi mati. Mbah mati datanginya nang bini anom tadi datang lah, mayatnya dimandikan, dikapani, anak disembah yang akan rame orang menciuman. Nang sidin tukang masak tadi umpat jo mencium mayat, anaknya sekong halus mencium mayat juga. Ai jar bini tuha, kenapa kamu umpat-umpat mencium? Nah, mayat laki kok jar ini menyahuti ini anak arwah aja. Nah, siupai bini tuha. Itu kejadian mau unjun, tapi lah bukan mau unjun jangan sarik. Nih kisah aja lah, kisah aja, mana bujur itu lah. Itu kisah aja jangan sarik. Nah, ayat 65 barakaisan.
Ayat 65 66 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Nah, sabti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faj'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Artinya, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Nah, Tuhan menyebut, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu atau hari Sabat. Maka kami berfirman, ujar Allah kepada mereka, jadilah kamu kera. Jadi kera, disuruh Tuhan jadi kera. Nah, jadi apa tuh? Monyet. Nah, warik yang hina dan terkutuk. Nah, bubuhan yang dilarang memancing pada hari Sabtu, tapinya memancing lah. Nah, jadi jadilah kamu kera atau monyet yang hina terkutuk. Maka kami jadikan yang demikian itu penghalang melakukan yang serupa bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, generasi terdiri, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, melanggar tadi itu ditiup Allah jadi monyet. Nah, itu jadi monyet lah. Nah, kayak malin kundang kan. Nah, jadi patung. Satu mata aja Allah menghendaki. Nah, itu karena kada maasi tadi, lawan ketentuan Allah, kada maasi. Nah, itu kejadian kada maasi lah. Itu satu mata aja jadi monyet, ya Allah. Nah, mudah-mudahan ya Allah jangan sampai orang yang bertakwa ini, kita nih kalau bertakwa jangan sampai kayak itu, yaitu membangkang. Asalnya kita nih orang taat, ternyata kada jadi taat lah. Asalnya orang berbakti lawan Allah, ternyata kada jadi berbakti lawan Allah. Nah, itu jangan sampai kayak itu lah. Sebab ada bapak dan ibu manusia ini kayak itu bang lah. Asalnya baik, rajin sembahyang lah, rajin ke masjid berjamaah. Nah, dengan alasan mengangkat minyak, mengangkat gas LPG, kada sembahyang lagi, sibuk mau urus itu, ngalih jadi tinggalkan. Tapi bila ditinggalkan jatah diambil orang. Coba dunia disasah, akhirat kada. Nah, kada yakin lawan akhirat itu lah, kada yakin lawan akhirat, ya Allah. Itu pian ada di Masjid Mujahidin tuh nah. Salah satu pengurus Masjid Muhammadiyah itu ada sidin tuh sugih. Nah, banyak orang berhutang lawan sidin. Datang orang tuh hendak membayar hutang. Orang yang berhutang ini datang hendak membayar hutang lawan sidin. Apa? Membayar hutangnya 1 miliar. Pas hendak menjulung duit 1 miliar itu nah ajan zuhur di Masjid Mujahidin. Kena dulu aja sidin, aku ke masjid. Padahal 1 miliar ditinggalkan sidin. Jaka kita, sini dulu, sembahyang berduduk. Takutan hilang ya kalau 1 miliar. Ada bian itu lah. 1 miliar orang anak bayar hutang. Ajan di Masjid Al-Mujahidin, ke masjid sidin, tinggalkan sidin tamu nih. Aduh, hebat juga sidin tuh. Lah. Nah, tapi sidin sugih juga bang. Lah. Tapi biasanya makin sugih kan, makin datang orang bayar hutang 1 miliar, makin mana tuh bang, melayani tuh bang ya Allah. Nah, tapi sidinnya hebat lah, ada masih hidup orangnya. Luar biasa tuh. Ngalih mana mencari. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira ini dulu, karena kita lanjutkan lagi lah. Nah, ini rame ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.